Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan keridhaan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan pada kali ini kita sudah sampai di episode yang ke-140. Seperti biasa di episode kali ini sudah ada teman ngopi saya, ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ani. Kabari sehat? Alhamdulillah baik. Jangan pripun kabar? Alhamdulillah sehat. Walaupun banyak tugas, banyak kesibukan tapi harus tetap sehat dan istiqomah untuk ngopi Mas. Iya, cuacanya juga sekarang kan masih panas terus kan ini Mas Anis. Iya, ya itu kalau nggak bisa menjaga kesehatan dengan baik ya nanti nggak sehat. Ya. Ini malam ini kita pengen bahas apa nih Mas Anis kira-kira? Malam ini kita pengen bahas tentang ini mungkin Mas Aldi, sebab akibat. Sebab akibat. Nah, mungkin kalau di ilmu pengetahuan itu kan ada yang namanya hukum alam sebab akibat gitu kan Mas Anis. Ya ini mungkin kalau kita bahas tentang sebab akibat ya cukup menarik sih Mas Anis. Apalagi karena, sekarang. Iya, terkadang kan kita manusia itu menganggap sebab akibat itu di luar kehendak Tuhan. Padahal sebab akibat itu ada kehendak Tuhan di situ. Iya. Ya apalagi kalau kita di ilmu pengetahuan itu kan biasanya kita cuma memandang sebab akibatnya saja. Kita kayak meniadakan peran Tuhan di situ kan Mas Anis. Itu kayak penting juga kalau kita bahas tentang dan itu. Dan mungkin nanti endingnya kita akan tahu tentang takdir Tuhan. Oh, takdir Tuhan. Jadi ketetapan Allah bagaimana gitu kan. Mungkin kita bisa datangkan narasumber juga kali Mas Anis kalau malam ini. Kira-kira sinten Mas Anis? Ini narasumbernya ini sudah terlalu pakar buat membahas tentang takdirnya. Nah, karena beliau itu kabarnya itu berhubungan dengan takdir. Langsung kita sambut saja Mas Aldi kepada Kang Burhan, monggo bisa gabung dengan kami. Monggo Kang. Kabari pripun Kang Burhan? Alhamdulillah baik, sehat ya. Musim sakit ini. Musim sakit. Alhamdulillah ya, musim sakit. Ada peningkatan luar biasa sebenarnya. Kalau secara ilmiah sih memang ini karena musimnya pergantian musim. Pancaroba akan mengalami pergantian musim menjadi musim penghujan sehingga banyak yang sakit. Tapi alhamdulillah ini semuanya diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Nah, Kang, tadi saya Mas Aldi itu secara nggak sengaja itu bahas tentang hukum kausalitas sebab akibat. Nah, termasuk tadi jenengan menyampaikan bahwa sekarang itu musim sakit. Nah, ini apakah ada hubungannya dengan sebab akibat atau memang itu takdir Tuhan kan? Misal akibat dari panas kita. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Baik, para pemirsa Masjid TV yang dirahmati Allah dan seluruh pendengar Radio Dais dan semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini. Jadi menarik sebenarnya tadi yang diperbincangkan, diskusikan berkaitan dengan hukum sebab akibat itu ya. Jadi kita itu selama berkehidupan sebenarnya tidak bisa berlepas diri dari yang namanya takdir Allah. Nah, termasuk sebab akibat itu ya takdirnya Allah itu. Takdirnya Allah. Takdir Allah. Hanya saja terkadang kita itu tidak mampu menempatkan pada posisi yang tepat. Artinya seolah-olah begini, misalkan tadi saya mengatakan sakit. Kalau kita mau mengambil hukum sebab akibat, tentu jawabannya adalah
karena saya tidak bisa menjaga kesehatan. Jarang olahraga. Jarang olahraga itu hanya setahun sekali pas Agustusan. Itu Makan kerupuk itu pun ikut lomba ya. Saya kira itu secara umum jawabannya demikian. Tapi sebenarnya kalau kita mau mengikuti apa yang disampaikan dalam Al-Quran misalkan, wa kana Allah ala kulli syai'im muqtadira. Jadi Allah itu ala kulli syai', terhadap segala sesuatu di muka bumi dalam kehidupan ini itu muqtadira, sudah ditentukan. Contohnya begini, api itu. Api itu sudah ditakdirkan membakar, kan gitu ya. Api itu sudah ditakdirkan membakar. Artinya kalau ada orang mendekat kepada api, itu secara logika kita otomatis terbakar enggak? Terbakar otomatis, dan barangkali 99% kita mendekatkan kepada api maka akan terbakar atau terpanaskan lah misalkan, tidak harus terbakar ya, terpanaskan itu. Nah tapi ada loh orang yang didekatkan kepada api tapi tidak terbakar. Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Secara umum sakit ini ya ditentukan oleh Allah. Jadi Allah dulu yang menentukan, baru ikhtiarnya kita sebenarnya gitu. Manusia bagaimana mengikhtiari gitu ya? Iya, jadi kadang kita terbaliknya begini. Seolah-olah Allah yang ikut dengan kita. Ya, jadi misalkan begini, karena saya berusaha, karena saya setiap hari banting tulang ya, peras keringat, bekerja, alhamdulillah Allah memberiku rizki. Nah, itu kebalik sebenarnya. Itu kebalik malah. Kebalik. Terbalik. Yang pas gimana? Berarti kalau seperti ini kan seolah-olah Allah ngikut dengan kita. Kalau kita tidak kerja tidak dapat rizki. Ya, betul. Padahal sangat mudah bagi Allah. Orang tanpa kerja dapat rizki itu sangat mudah. Nah, harusnya dibalik. Bahwa Allah itu ingin memberikan dia rizki, lalu kemudian Allah memudahkan dalam hal bekerja. Artinya Allah itu tidak mengikuti makhluk ya? Nah, tidak mengikuti makhluk. Makanya bahasanya kan qadha dan qadar. Nah, kalau qadha itu ilmullah. Jadi ilmunya Allah yang sudah ditentukan dari zaman azali. Oh, nanti Burhan ini akan meninggal ketika umurnya 120 tahun. Itu qadha. Nah, ketika nanti 120 tahun saya meninggal, terjadinya itu namanya qadar. Berarti kalau qadha itu sudah terjadi. Sudah qadha itu ketetapan ketetapan dari zaman azali. Umur, rezeki semuanya tertuliskan. Nah, ketika terjadi itu namanya takdir. Maka bahasanya kan kita tidak bisa merubah takdir. Bisanya merubah qadha. Bahasa dalam hadis itu kan la yaruddul qadha illa biddu'a. Qadha itu tidak akan bisa dirubah kecuali hanya dengan menggunakan doa. Jadi kalau saya misalkan ditentukan rizkinya oleh Allah itu selama hidup itu Burhan hanya akan diberikan rizki kalau dirupiahkan itu 5 miliar misalkan. Kalau mau dirupiahkan itu berapa? 5 miliar. Tapi kenapa ada doa menambah rizki? Buat apa tuh doa menambah rizki? Wong sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kita tergerak untuk berdoa, kita itu tergerak untuk mendapatkan rizki dari Allah, itu karena Allah menggerakkan dulu dari awal. Oh, ini mau diberikan 5 miliar ini, Burhan itu dimudahkan dalam hal mencari pekerjaan, dalam hal berbisnis dan sebagainya. Jadi kadang memang harus dibalik terlebih dahulu, bukan kemudian sebab akibatnya itu. Ini yang terjadi itu. Makanya kemudian kalau kita mau mengambil dalil dalam Al-Quran tadi muqtadiro, semuanya sudah ada kadarnya, sudah ada takarannya. Tidak mungkin lah siang itu bisa menggantikan malam. Ya sudah jelas itu berurutan ya. Siang tidak akan bisa menggantikan malam, atau malam tidak bisa menggantikan pagi lah. Takdirnya manusia. Itu sudah takdir, termasuk darinya manusia. Umur rizki itu kan sudah ditentukan dari zaman azali. Makanya bahasanya dalam hadis qadha. Bahasanya dalam hadis qadha, bukan qadar. Tapi kalau yang terjadi itu namanya qadar. Tadi terkait kayak
api yang membakar Iya. gitu ya Gus. Terus ada kasus tadi Nabi Ibrahim yang tidak terbakar alaihissalam. Iya. dengan api. Nah Iya. itu berarti di situ ada hukum sebab akibat yang nggak pasti juga tuh Gus. Iya. Di situ. Jadi bukan tidak pasti, Nah, tapi sudah pasti ditentukan Allah. Hanya saja tidak umum. tidak umum. Tidak umum. Orang yang mendekat kepada api akan terbakar, tapi ada orang yang nyatanya mendekat tidak terbakar. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Dia tidak terbakar. Ada orang yang sampai ke langit 7 misalkan, tidak akan mampu, tapi Rasulullah bisa ke langit 7. Itu kehendaknya Allah. Jadi beda. Sebab akibat yang kita logikakan itu kan sebab akibat secara umum. Bukan atas keinginan Allah, tapi keinginan kita, cara melogikannya. Makanya begini, saya tertarik dengan bahasa sahabat bin Umar ketika mengatakan begini, ketika aku berdoa kemudian dikabulkan, maka aku bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena itu keinginanku. Kan bener ya, aku berdoa kepada Allah, dikabulkan, syukur. Kenapa? Itu kan keinginanku. Tapi ternyata ketika doanya itu tidak dikabulkan oleh Allah, sahabat Umar mengatakan, aku lebih bersyukur. Kenapa? Karena itu keinginannya Allah. Saya itu ingin hidup 1000 tahun, tapi Allah menginginkan 100 tahun. Kalau saya dikabulkan hidupnya 1000 tahun, ya syukur, karena doa saya berarti kabul. Tapi ketika ternyata saya hanya bisa hidup 100 tahun, itu lebih disyukuri lagi, karena itu keinginannya Allah. Bukan keinginannya kita. Nah, sampai begini, sahabat Umar sampai begini, ketika meneruskan makalahnya begini, aku tidak pernah khawatir doaku akan dikabulkan atau tidak. Yang aku khawatirkan justru ketika aku tidak sempat lagi untuk berdoa. Kenapa? Coba direnungi. Direnungi ya. Sahabat Umar mengatakan, aku tidak pernah khawatir doaku dikabulkan atau tidak, itu tidak pernah khawatir. Yang aku khawatirkan justru satu hal, ketika aku sudah tidak lagi mendapati kesempatan atau hidayah untuk berdoa. Jadi yang kita nikmati itu prosesnya sebenarnya. Hidup itu yang kita nikmati itu prosesnya, bukan hasilnya. Bukan hasil. Karena hasil itu kan Allah yang menentukan. Kalau kita orientasinya semuanya hasil, akan banyak orang yang menyesal. Karena ada orang yang sudah berjuang mati-matian ya, mati-matian, mengejar seorang perempuan mati-matian misalkan, itu luar biasa perjuangannya. Begitu sampai pada titik sudah lamaran, sudah khitbah dan sebagainya mendekat, gagal, membuat menyesal. Kenapa? Karena orientasinya hasil. Orientasinya adalah tujuan. Ya walaupun ketika berhasil tetap alhamdulillah ya tadi kan dikabulkan. Tapi kalau kita orientasinya bukan itu, bukan hasil, maka dia akan kembali lebih syukur. Oh berarti memang Allah menakdirkan jodoh yang lain. Ini kan harus, berarti kan makanya kenapa takdir itu masuk pada ranah iman. Kan iman kepada takdir. Jarang loh dibahas iman kepada takdir. Paling banyak dibahas iman kepada Allah. Paling banyak dibahas iman kepada malaikat, iman kepada Al-Quran. Jarang orang bahas iman kepada takdir. Padahal ini penting kan ya? Oh, sangat penting. Jadi bisa memadamkan api kesombongan itu karena takdir juga. Ada orang yang kuat, ada orang yang punya power. Jadi pimpinan misalkan, orang punya power itu. Iya, punya kuasa. Punya kuasa dan sebagainya. Lalu itu kalau mau disurutkan, dipadamkan, dengan apa kesombongan itu? Dengan takdir. Dengan memahami takdir. Apa doa yang diajarkan Rasulullah? La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada upaya, tidak ada daya, itu tidak ada sama sekali. Illa billah. Kecuali Allah. Hanya Allah. Hanya itu, ini yang perlu difahami oleh kita bersama, bahwa harusnya itu kita menempatkan sebab akibat itu sesuai dengan porsinya. Kalau kita bicara keinginan kita, atau kita bicara dalam taraf kita itu berpikir secara manusia, itu jelas orang yang olahraga ya akan sehat, orang yang bekerja akan mendapatkan hasil kan gitu. Tapi tidak ketika kita hubungkan dengan takdirnya Allah, dibalik cara logikanya. Allah menentukan dulu, Allah menentukan jodohnya Burhan itu orang Banyuwangi. Sekalipun saya banyak kemudian kesana kemari ngelamar, tidak akan bisa ketemu itu. Makanya bahasa dalam Al-Hikam itu begini, sawabikul himam, tekad yang kuat. Sawabik itu kan tekad yang kuat.
Sawabikul himam, seberapapun tekad yang kuat, la takhriku aswarul aqdar, itu tidak akan bisa menembus, menerobos dinding daripada takdirnya Allah. Tidak akan bisa, karena itu sudah ditentukan. Jadi usaha kita itu tidak ada nilainya apa-apa kalau itu kemudian mau menembus takdirnya Allah, tapi akan dinilai oleh Allah. Jadi tidak kemudian meniadakan usaha, tidak. Justru malah si A ini akan diberi sesuatu, dimudahkan untuk usaha. Kadang kan kita mikirnya kalau seperti itu kita jadi pesimis kan, Gus. Iya. Lah usaha kita tuh buat apa, udah ditakdirkan gitu kan. Lah itu kebaliknya di situ. Justru kebaliknya di sana. Jadi karena orientasinya adalah hasil tadi. Coba orientasinya bukan hasil. Makanya saya mengatakan tadi, nikmati prosesnya. Sahabat Umar tadi kan menikmati doanya, bukan menikmati dikabulkan atau tidaknya. Kan korelasi gini Kang, kan ini kan kadang agak rancu ini. Orang ikhtiar dosa, tetapi tadi harus dinikmati, tapi hasilnya nggak tahu kan gitu kan, nanti dipasrahkan oleh Allah. Iya. Ikhtiar kemudian ada tawakal, itu gimana itu korelasinya? Ikhtiar dan tawakal begini. Jadi tawakal itu bisa berada di awal, bisa berada di tengah, bisa berada di akhir. Kebanyakan kita itu tawakal di akhir. Tawakal di akhir itu contohnya kita berusaha tawakal. Harusnya tawakal itu sudah direncanakan dari awal. Makanya ada orang itu sowan ke Rasulullah itu kan bawa unta tidak diikat. Bawa unta tidak diikat itu. Datang ke sowan ke Rasulullah itu bawa unta tidak diikat. Ketika ditanya, kamu kesini pakai apa? Pakai unta. Diikat enggak untanya? Enggak. Saya tawakal kepada Allah. Itu kan keliru. Tawakal itu direncanakan dulu. Tawakal baru usaha. Jadi tawakal baru ikhtiar. Tawakal baru ikhtiar. Makanya saya kata bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Dan semuanya itu bisa dibarengkan. Bisa bersamaan. Bersamaan. Saya mau ke Simpang 5 menghadiri acara malam ini, pelantikan. Wah, pelantikan apa? Ansor ya. Saya mau ke sana misalkan. Sudah tawakal dulu nih dari awal. Sudah tawakal. Nanti misalkan saya mau parkir di mana kendaraannya, saya tawakal kepada Allah. Fatawakal kan. Fatawakal ala Allah. Sudah azam kan. Makanya kan bukan ikhtiarnya, faida azamta. Azam itu kan keinginan. Saya mau ke Simpang 5, sudah azam ini. Sudah azam, sudah punya keinginan ke sana. Fatawakal itu berarti. Fatawakal ala Allah kan bahasanya. Faida azamta fatawakal ala Allah. Tawakal dulu. Setelah sampai sana kemudian kendaraannya saya tempatkan di tempat parkir yang sesuai, saya kunci, tawakal lagi kepada Allah. Kan gitu. Bukan kemudian wis pokoknya tawakal ning Gusti Allah, tak mangkat, urip selamat urusannya Gusti Allah. Tetap harus ada usahanya kan. Usahanya apa tawakalnya? Ketika berjalan hati-hati. Kan itu tawakalnya itu. Jadi tawakal itu bisa membersamai ikhtiar. Bahasanya bukan ikhtiar dulu baru tawakal, atau tawakal dulu baru ikhtiar, tapi selama ikhtiar itu ada tawakal. Jadi bersamaan gitu ya. Iya. Saling sama-sama dalam rangka untuk tadi meraih sesuatu. Prosesnya. Nah, makanya kan Mas Anies kalau jalan kan tawakal kan. Tawakal kepada Allah kan. Dari rumah tadi ke sini kan tawakal. Tawakal dalam arti begini, ketika berkendaraan itu kan dari mulai berangkat tawakal sih, pasrah ning Gusti Allah. Ketika sedang berkendara pun tawakal kan. Nah, tiba mehora pokoknya tawakal yang Gusti Allah. Begitu nyampe tawakal ke Allah. Jadi selalu membersamai ikhtiar. Tidak dipisahkan begitu. Sambil diunjuk kopinya mungkin. Oh ya. Nah, sekarang gini Kang. Iya. Ikhtiar tadi kan ada jenengan menyampaikan tentang doa kan gitu kan. Iya. Nah, contoh begini. Orang bekerja pasti kan dapat hasil, itu kan sebab akibat kan gitu kan. Tapi kenapa agama Islam itu menganjurkan doa sukses dunia kan gitu. Itu gimana korelasinya? Jadi begini, itu sama korelasinya dengan doa panjang umur, doa minta rizki. Sebenarnya kan sudah ditentukan. Ngapain kita doa meminta rizki, wong rizki sudah ditentukan. Kenapa kok kita doa panjang umur, wong umur sudah ditentukan? Kenapa harus ada doa itu? Itu litarbiyah. Litarbiyah. Jadi orang dimudahkan untuk berdoa itu hidayah. Itu hidayahnya di sana itu. Jadi sebenarnya doamu itu kok pedeman, doamu kabul ora ya enggak tahu kan kita. Jadi doa kita itu dikabulkan atau tidak kan enggak tahu. Makanya nikmatnya berdoa itu ya ketika ikhtiarnya itu. Ikhtiar sedang berdoa itu.
Intinya kan di sana. Makanya kemudian begini, kalau kemudian Allah menentukan berbeda, kita sudah berusaha dan itu dengan tawakal, tidak ada yang namanya sesal. Orang menyesal itu biasanya karena sudah lelah berusaha, kemudian tidak digantungkan kepada Allah. Itu akan menyesal. Jadi makanya begini, saya setiap hari bekerja ya, Kalau saya tidak menikmati prosesnya, menikmati apanya? Menikmati apanya sih? Gaji sudah otomatis langsung keluar untuk anak istri, untuk keperluan selesai. Gus, tapi ada istilah gini Gus. Gimana? Jangan terlalu berharap, takutnya nanti kalau kecewa juga terlalu. Nah itu artinya apakah kita itu jangan terlalu berharap ketika berusaha gitu Gus. Padahal kan kita pengharapan itu kadang yang menghidupkan usaha kita kan. Iya, jadi begini, segala hal kok ada kata terlalu, itu pasti efeknya negatif. Terlalu cinta tidak bagus. Terlalu cinta itu tidak bagus. Terlalu benci kan tidak bagus. Makanya Rasulullah kan begini, ahbib habibaka mahaunamma asa ayyakuna baghidoka yaumamma abghid baghidoka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Bahkan cintailah apa yang kamu cintai hanya sekedarnya. Karena boleh jadi sesuatu yang paling kamu cintai hari ini akan menjadi sesuatu yang paling kamu benci. Sebaliknya, bencilah sesuatu yang sekedarnya. Tidak boleh kita membenci kok 100%. Karena boleh jadi yang paling kita benci itu akan menjadi yang paling kita cintai. Ini bukan saya yang mengatakan, Rasulullah yang mengatakan. Jadi memang segala sesuatu, jangankan ikhtiar. Terlalu mencintai pun itu termasuknya itu kurang baik. Walaupun sudah sah gitu ya. Sudah sah. Jadi standar saja. Kenapa ada orang yang sampai bunuh diri, putus cinta kita kenapa? Terlalu. Ada coba ndak usah terlalu mencintai. Ya. Misalkan ditinggal pergi, ya gampang nyari lagi kan gitu. Tapi karena terlalu mencintai, ketika kemudian ditinggal, saya pilih bunuh diri lah daripada tidak mendapatkan dia. Itu karena terlalu. Jadi kan enggak boleh terlalu, itu enggak boleh. Terlalu ibadah itu terlalu kan juga enggak boleh. Iya. Ada orang yang datang Rasulullah itu enggak mau nikah. Aku enggak mau nikah karena saya tidak ingin terganggu ibadahku. Apa kata Rasulullah? Aku dan kamu lebih baik mana? Lebih baik engkau ya Rasul, aku menikah. Ada orang yang datang Rasulullah, ya Rasul, aku enggak pernah tidur. Wirid ning Gusti Allah, zikir ke Allah itu. Ketika ditanya, kamu sama saya itu baik mana? Tentu baik engkau ya Rasulullah. Aku tidur. Jadi berlebihan dalam ibadah pun itu juga kurang baik. Makanya begini, Syekh Ibnu Athaillah juga dalam makalahnya begini. Karena manusia itu sudah diciptakan oleh Allah mudah bosan. Iya. Lawanallahu lahu ta'ah. Maka Allah itu menjadikan keberagaman ketaatan. Taat itu beragam, ketaatan beragam. Misalkan Mas Anies nih, kepingin meniru seorang kiai tahajud terus bosen, pasti bosan. Ya kalau tahajud bosan, ada duha kok. Kalau duha bosan, ada baca Quran kok. Baca Quran bosan, ada zikir kok. Jadi tidak harus terpaku pada satu ibadah itu saja. Itu kalau menurut Syekh Ibnu Athaillah kan seperti itu. Jadi Allah itu tahu kok manusia itu mudah bosan kok. Makanya lawanallahu lahu ta'ah, diberagamkan. Saya kalau bekerja itu Masya Allah sudah tidak bisa berjamaah lagi. Ya sudah kan bisa sholat duha dulu. Saya kok sudah capek misalkan sebenarnya, kan bisa ngaji, bisa membaca Al-Quran, bisa berzikir. Jadi kira-kira apa ya, keberagaman ketaatan pun ini sudah didesain oleh Allah. Makanya saya mengatakan begini, kehidupan ini sudah di set up betul oleh Allah, diatur oleh Allah dengan maha software yang luar biasa, software yang berimbang. Sudah berimbang banget itu, enggak perlu kita ragu akan ini akan itu, sudah. Makanya hidup paling enak itu kan mengikuti takdir. Paling enak itu mengikuti takdir. Ternyata begini, ya sudah, dinikmati. Tapi kan nggak harus, artinya terus nggak berusaha tuh kan? Enggak. Berusaha itu tetap
tetap kalau kita itu mampu usaha itu pasti, makanya saya sekali lagi menikmati ikhtiarnya, prosesnya menikmati prosesnya itu paling indah saya kira. Tapi kalau saya kok tidak menikmati proses saya bekerja, wah di pekerjaan saya kira tidak akan merasa nyaman. Tidak dinikmati kok. Prosesnya saya nikmati. Masalah nanti gajinya habis atau tidak itu urusan lain. Dinikmati pagi-pagi harus menyiapkan segala sesuatunya. Nanti saling membantu dengan istri, memandikan anak terlebih dahulu, istri masak terus seperti itu. Nah itu kalau tidak dinikmati kira-kira tidak nyaman hidupnya. Jadi nikmati aja, nikmati, nanti dapat hasil, alhamdulillah. Tidak ya alhamdulillah, kan tetap tadi kayak doanya dikabulkan ya alhamdulillah, tidak pun kan tetap alhamdulillah. Sekarang apakah tadi kan Mas Aldi ngomong harapan tuh kan ya, nggak boleh terlalu berharap itu kan. Berharap. Kalau kita kaitkan dengan hukum sebab akibat, orang menabung Kang, itu gimana itu? Harapan orang menabung itu apa sebenarnya? Harapan utamanya apa orang menabung itu? Mengumpulkan harta. Toh begini. Orang yang menabung itu kan fungsinya untuk mengumpulkan harta nanti untuk bisa bekal di masa depan dan lain sebagainya. Itu harapannya seperti itu. Tapi kan banyak juga di tengah perjalanan ternyata ada kebutuhan. Misalkan contoh pribadi, saya pribadi. Misalkan wah tak tabung lah, punya uang ditabung, punya uang ditabung. Kalau Allah menentukan saya tidak punya uang, tidak bisa kok. Saya baru ngumpul, anggaplah wah alhamdulillah minggu ini saya mendapatkan 3 juta, mendapatkan 5 juta. Niatnya mau nabung nih, mau tak tabung wis untuk bekal haji misalkan saya tabung. Kendaraan tiba-tiba rusak. Keluar uang berapa? 5 juta juga. Dapatnya 5 juta minggu itu, keluarnya 5 juta. Kemudian ngumpul lagi. Wah, alhamdulillah dapat 3 juta. Wah, ini tak niatin nabung. Baru diniatin nabung, anak sakit. Sakit tuh, ngeluarkan biaya lagi. Berapa biayanya? 3 juta lagi. Loh, saya akhirnya berpikir begini. Allah itu mencukupi hidup saya, tapi belum menjadikan saya itu orang yang lebih. Saya pernah berpikir seperti itu. Itu dulu ya. Dulu saya pernah berpikir seperti itu. Saya kok kepingin jadi kaya saja enggak bisa ya. Kepingin jadi kaya itu enggak bisa. Padahal sudah bekerja kan itu kan ya. Bekerja, mendapatkan hasil macam-macam. Baru dapat uang sekian juta. Ada kebutuhan. Berarti Allah itu mencukupi kebutuhan saya, tapi belum melebihkan. Kan ada juga orang yang barangkali belum dicukupi, punya kendaraan. Tiba-tiba setelah punya kendaraan, seminggu kemudian rusak. Biaya bengkel ini berapa kira-kira 2 juta, tidak punya uang. Akhirnya apa? Banyak mobil mangkrak. Berarti belum dicukupi. Jangankan dilebihkan, dicukupi saja tidak. Saya pernah sampai pada titik merasa, ya Allah ini saya kok dicukupi, tapi kenapa belum dilebihkan? Setiap ada keluar, ada keluar. Artinya apa? Ini benar-benar saya sedang dicukupi, tapi tidak sampai pada kemudian taraf dilebihkan oleh Allah. Nah ini kan kalau kita pahami, lah kalau nabung itu seperti itu, lah kalau ada kebutuhan kemudian malah menjadikan tabungan itu kan cepat keluar juga. Makanya kenapa tabungan haji kok tidak boleh diambil? Kan gitu ya, ada kan tabungan haji tidak boleh diambil, kan ada yang seperti itu akadnya ya. Ini tabungan haji oke, tidak boleh diambil. Akhirnya apa? Begitu nabung setiap bulan 2 juta, ada kebutuhan bingung malah hutang. Karena tabungan hajinya tidak bisa diambil. Kan gitu. Jadi memang belum diberi oleh Allah, ya tetap tidak akan diberi la tahriku aswarul aktar itu. Tidak akan bisa menembus kok. Kita itu mau usaha seperti apapun, saya kepingin kaya raya. Usahanya seperti apapun, ngumpul keluar. Oh berarti memang belum. Berarti posisi sini itu Allah sebab atau akibat kan? Selalu menjadi sebab. Selalu menjadi sebab. Allah itu tempatkan selalu menjadi asbab. Jadi bukan akibat. Kalau akibat berarti Allah yang nurut kepada kita. Makanya bahasa ayatnya kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah. Nah, ini yang banyak dimaknai
kebalik juga. Allah itu tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga dia mau merubah. Iya. Seolah-olah kalau dia tidak mau berubah, Allah tidak akan merubah. Kan gitu seolah-olah. Kebalik. Kebalik. Innallaha la yughayyiru ma, itu bukan keadaan. Allah itu tidak akan merubah nikmat. Coba dibuka tafsirnya nih, kan banyak kitabnya, dibuka tafsirnya. Allah itu tidak akan merubah nikmat yang ada pada dirimu kecuali engkau merubah nikmat itu dengan keburukan, kemaksiatan. Kita bangun pagi diberikan nikmat ya Allah ya, bisa bangun, bisa berbicara, bisa berjalan. Allah tidak akan merubah itu, kecuali kita itu malah berbuat zalim. Kita itu misalkan kaki yang seharusnya kita gunakan untuk melangkah di tempat yang baik, kita langkahkan kepada tempat yang buruk. Itu pun takdirnya Allah. Berarti itu kalau kita kaitkan dengan diri kita itu misalkan pengen merubah, berarti dosa atau maksiat itu termasuk bagian dari merubah nikmat Tuhan. Bukan merubah nikmat Tuhan, tapi kita itu yang berkontribusi. Kontribusi dalam hal apa? Takdirnya Allah. Jadi Allah menentukan dulu ini. Allah menentukan dulu. Allah menentukan yo iki wis dikai maksiat dino iki. Yo mau berbuat taat seperti apapun tetap dia maksiat. Karena kita kan tujuan kita itu kepada Allah itu kan hanya taat saja. Karena perintahnya di awal. Allah merintahkan nih, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat. Itu perintah dari kita belum lahir sudah ada perintah. Makanya taat itu adalah makom tertinggi. Takwa kan makom tertinggi. Kita kan taat. Tapi kalau dalam hal kehidupan manusia ada yang di atasnya taat. Apa Kang? Hurmah. Hurmah itu kalau dalam taklim, al hurmatu afdalu minat ta'ah. Iya. Jadi hurmah itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan taat. Kalau bahasa penake apa yo? Hikmah atau tergerak hikmahnya. Hikmah apa hurmah itu sama mengabdi. Contoh begini, di dalamnya yai, guru kita itu ada berserakan sampah. Kita tergerak hatinya, kepingin nyeneng kiai, kepingin hormat kiai, ambil sapu, resiki. Itu namanya hikmah, itu namanya hormat. Lebih tinggi daripada to'ah. To'ahnya apa? Nunggu diperintah. Nunggu disuruh dulu dia. Disuruh dulu. Tiba-tiba yai, Kang, itu depan rumah kotor mau ada tamu, disapu dulu. Nanti biar tamunya seneng. Sama-sama nyapu, tapi yang pertama tergerak hatinya tanpa diperintah. Yang kedua tergerak hatinya karena perintah. Karena taat tadi ya. Makanya dalam bahasa itu tadi, dalam bahasa di ta'lim muta'alim, al-hurmah afdalu minat ta'ah, khairum minat ta'ah, lebih baik daripada ketaatan. Tapi kalau kepada Allah hanya taat, tidak ada hurmat. Karena perintahnya sudah datang duluan. Kan kita belum lahir sudah datang perintahnya. Iya, sudah diperintahkan. Maka tidak ada hurmah. Kalau melebihkan malah nanti kayak itu istilahnya malah tidak bisa. Itu perintahnya sudah dari dulu. Kalau tadi kan konteksnya kiai nyuruh dulu. Artinya adab itu ya. Iya. Kiai nyuruh baru kita itu gerak. Kan banyak demikian. Sama lah kira-kira dengan berkehidupan begini ya. Kira-kira ini tim MAJT TV itu. Hikmahnya, hurmahnya apa? Yo kalau ada sampah, kalau masih berserakan nih kamera-kamera, ikut bantu. Tanpa diperintah Mas Anis. Misalkan dia dibersihkan dulu. Lah itu namanya to'ah kalau nunggu diperintah. Tapi kalau tergerak hatinya langsung, kok berserakan ya, ditata, dirapihkan. Itu hurmah. Itu hurmah. Makanya levelnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan to'ah. Tapi kalau dalam hal ibadah kepada Allah, to'ah yang pertama. To'ah paling tinggi. Karena perintahnya sudah datang dari dulu. Sudah diperintahkan dulu. Diperintahkan dulu baru kemudian kita melakukan. Oke, menarik Kang ini tentang hukum kausalitas bab akibat. Tapi sebelum lanjut kita akan jeda iklan yang melewat dulu. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan.
Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci, ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Pemirsa Majid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Kang Burhan dan Mas Aldi. Nah, Kang Burhan tadi menarik bahas tentang hormat dan taat. Nah, kalau secara kemanusiaan itu hormat lebih tinggi. Lebih tinggi. Tapi kalau secara ketuhanan ibadah itu taat lebih tinggi. Lebih tinggi, ya. Terus kita kembali ke sebab akibat. Nah, hormat taat itu bagian dari takdir, betul? Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang berlepas dari takdirnya Allah. Berarti bagian dari takdir. Semuanya bagian daripada takdirnya Allah. Termasuk pertemuan kita ini. Semua termasuk. Coba bayangkan, Mas Anies menghubungi saya kapan itu? Kemarin Tadi pagi. tadi pagi apa? Tadi pagi ya? Tadi pagi. Tadi pagi. Beberapa minggu yang lalu saya sudah mengiyakan untuk mengisi di sini. Tapi kemudian ada saudara saya yang meninggal Sidoarjo, sehingga tidak jadi. Takdirnya Allah juga kan. Saya sudah mengiyakan, saya sudah mengupayakan untuk bisa, sudah menyiapkan materi ya, tinggal berangkat saja lah. Nanti malam tinggal berangkat begitu, atau besoknya itu tinggal berangkat. Kemudian ada saudara yang meninggal di Sidoarjo. Akhirnya apa? Tidak jadi. Takdirnya Allah. Sudah mengiyakan, sudah berupaya, takdirnya Allah juga. Kemarin menghubungi lagi, oke, mengisi insya Allah. Artinya apa? Iya dan tidak, takdirnya Allah. Makanya sahabat Umar itu pernah suatu saat itu pergi ke negeri Syam. Ketika di tengah perjalanan tiba-tiba ada orang yang menginformasikan ke sahabat Umar, wahai sahabat Umar, di negeri Syam itu sekarang sedang terjadi wabah. Kalau jenengan sampai ke sana, nanti akan tertular penyakit, tertular wabah itu. Lalu sahabat Umar karena mendapati informasi ini, langsung mundur alon-alon. Kemudian apa? Beliau mengatakan, saya tidak jadi ke negeri Syam. Nah, ketika beliau kemudian tidak jadi ke negeri Syam, ada yang bertanya ke sahabat Umar, wahai sahabat Umar, engkau tidak jadi pergi ke Syam karena diinformasikan ada wabah. Apakah engkau termasuk menjadi orang yang sedang lari dari takdir? Ini pendampingnya sahabat Umar yang bertanya. Apa jawaban sahabat Umar? Begini jawabannya. Afirru min qadrillah ila qadrillah. Aku sedang menghindar dari takdirnya Allah menuju takdir Allah yang lain. Jadi kalau saat itu sahabat Umar tetap saja ngeyel, walaupun informasi, ngeyel tetap ke negeri Syam, tertular, itu takdir.
Itu takdir gitu ya. Ketika kemudian diinformasikan sahabat Umar tidak jadi ke Syam, milih ke negeri lain, itu pun takdir. Jadi sama-sama takdir nih. Nah, di dalam takdir inilah kemudian ada akal manusia. Ada akal bukan kemudian mengubah takdir, tapi bisa memilih. Nah, opsi kan gitu Bisa kan. memilih. Begini, ada dinding yang rapuh. Ada dinding yang rapuh. Sekiranya Mas Anies itu bersandar, dinding itu akan roboh. Ya. Kira-kira Mas Anies memilih bersandar di dinding itu atau bersandar di dinding yang lain? Di dunia yang lain. Padahal sebenarnya ketika Mas Anies bersandar di dinding yang rapuh, Ya, rapuh. kemudian terkena runtuhan dinding itu takdir. Kemudian ketika memilih di dinding yang lain dan tidak terkena robohan dinding yang rapuh ini, itu pun takdir. Ada memilih di sini. Ada akal yang digunakan untuk memilih. Makanya tadi yang saya contohkan api itu, kita mendekat kepada api nih, saya mendekatkan. Oh, jari saya terbakar. Ini takdir. Ketika saya tahu kalau Panas. api itu kalau saya mendekatkan jari saya akan bisa terbakar, saya tidak jadi mendekatkan, ini pun takdir. Tidak ada yang terlepas dari takdirnya Allah. Sehingga di makolahnya sahabat Umar itu ketika yang pergi ke Syam tadi itu ada lanjutannya. Itu ibarat ada orang yang sedang menggembala kambing. Ketika di sisi kanan adalah rerumputan yang begitu subur, sebelah kiri adalah rerumputan yang kering, hampir tidak ada rumputnya. Secara logika orang memilih mana? Yang subur hijau. kan? Ya, yang kanan hijau. memilih yang kanan. Orang memilih yang kanan karena ilmunya itu takdir, ketika memilih yang kiri karena kebodohannya itu pun takdir. Itu lanjutan dari cerita tadi. Ya. Lanjutan dari ceritanya sahabat Umar. Jadi ketika beliau kemudian kita diinformasikan nih, wah, di sana ada begal. Wah, Mas Anies itu mau lewat mana? Mau lewat jalan Patimura misalkan. Oh, di sana ada begal. Oh, Mas Anies kemudian lewat jalan Gajah misalkan. Sehingga tidak ada begal yang kemudian bertemu Mengganggu dengan ya? Mas Anies. Nah, artinya begini, ketika tetap saat itu melewati begal, kemudian masih di begal, itu takdir. Ketika menghindar, kemudian tidak kena begal, itu pun takdir. Jadi yang berlepas nih akhirnya. Dasarnya tadi ilmu gitu. Ilmu ini yang digunakan untuk memilih, bukan untuk merubah. Ilmu. Kita diberi gini loh. Jadi takdir itu kan ukuran. Makanya dalam bahasa Indonesia itu ada namanya kadar. Proporsi gitu ya. Kopi itu kadarnya pahit apa manis? Pahit Kan. Ini kadar. Ya takdirnya kopi itu memang pahit. Walaupun bisa juga dibuat manis. Nah, saya punya akal nih untuk memilih nih. Wah, karena saya enggak suka terlalu pahit begitu, saya kasih gula nih. Jadi ini mau pahit ya takdirnya Allah, karena memang kadarnya seperti itu. Saya kasih gula nih agar ada manis-manisnya sedikit. Itu pun termasuk takdirnya Allah. Tidak ada yang bisa berlepas dari takdir. Kadar itu tadi kaitannya dengan qadar juga nggak, Gus? Iya, sama. Qadar, muqtadir. Allah itu kan muqtadir, likulli syai'in qadra. Jadi segala sesuatu itu diciptakan, inna khalaqna ya. Allah itu menjadikan segala sesuatu di dunia ini qadra. Sudah ada kadarnya. Oh, malam itu kan untuk istirahat. Malam itu kadarnya untuk istirahat, siang itu untuk bekerja. Tapi ada kok orang yang malam itu shift malam bekerja. Ada kok yang justru siang malah tidur. Itu akalnya kita, itu hukum alamnya. Ada juga yang siang malam tidur kan. Nah, siang malam juga ada. Tapi secara dalam Al-Qur'an itu sudah jelas bahwa ini malam diperuntukkan tidur, siang diperuntukkan untuk bekerja. Nah, itu kadarnya itu seperti itu. Berarti bisa gini, memilih nih. Kalau tadi ada ilmu, kemudian ada kadar, peran manusia itu ketika hidup di dunia itu seperti apa, Kang? Sesuai dengan sumber daya. Sumber daya manusia kayaknya banyak ya. Sumber dayanya banyak. Tinggal kita memilih. Mata ini sumber dayanya apa? Melihat. Melihat. Kata Allah, lihatlah yang baik-baik. Lihatlah yang baik. Ini ilmu. Makanya ilmu ini yang tadi barangkali disampaikan ya, kita mau baik buruk, fi dunya hasanah
Fil akhirah hasanah ya tergantung SDM-nya, sumber daya dalam diri kita. Saya diberikan mata nih, ini sumber daya saya. Sumber daya nih, akal, mata, anggaplah mata ini, saya contohkan mata, ini sumber daya saya. Saya punya ilmunya. Ilmunya apa? Mata ini gunakanlah untuk melihat yang baik-baik. Akal memilih nih, akal memilih. Kemudian takdirnya Allah, hari ini saya melihat kemaksiatan. Meh merem, meh apa tetap engkau ketemu maksiat. Karena ditakdirkan ketemu dengan maksiat hari ini. Hari ini saya ditakdirkan baik, katakan baik. Nah, perannya ilmu itu apa? Perannya ilmu, perannya SDM-nya itu yang kemudian memilih. Seperti orang naik motor nih, orang naik motor. Yang menjadikan orang itu faham ketika lampu merah berhenti, ketika lampu hijau jalan. Oh, ini kalau mendahului dari sebelah kanan kan gitu. Kalau mau berhenti pelan-pelan ke kiri, itu ilmu. Itu ilmu itu. Itu ilmu. Nah, kita sudah berjalan sesuai dengan ilmu. Tiba-tiba jadi ketabrak, ada kecelakaan. Takdir. Itu takdir. Takdir itu yang terjadi. Yang sudah terjadi itu takdir. Nah, kemudian yang mengarahkan kita kepada kebaikan itu ada lagi sebenarnya iman. Ilmu itu yang bisa menjadikan kita jalan. Tadi itu, oh kalau mau ngegas seperti ini, kalau mau berhenti seperti ini, mendahului. Termasuk seperti potensi ini. ke hal yang buruk itu ilmu enggak? Kalau yang mengarahkan kepada baik dan buruk itu iman. Imannya malah. Imannya. Mas Anies itu sudah ada niatan malam ini mau ke Simpang 5 menghadiri acara Ansor bersolawat. Itu ilmu, ya ilmu artinya apa? Karena nanti akan ada perjalanan, itu ilmunya. Ada prosesnya itu ya. Niatnya itu iman. Niatnya pengen selawatan iman. Selawatan itu iman. Nah, ketika di perjalanan nih, tiba-tiba wah, ora usah ning simpang wis. Nongkrong wae ning angkringan. Akhirnya kemudian maksiat. Itu iman berperan di sana. Ini imannya kuat apa enggak? Kan bisikan. Kan seringkali kita itu nyuwun sewu berperang dengan bisikan yang ada dalam hati. Sering enggak Mas Anies itu mungkin jenengan berperang dalam hati itu ya. Kira-kira wah ini diundang mangkat pora yo. Sering. Tapi kok hujan gitu ya, hujan. Males gitu. Itu berperang itu sedang perang ini. Itu ini perang iman dengan apa itu? Nafsunya itu ya? Ya kira-kira iman dengan nafsu. Lah kira-kira terus kemudian begini. Padahal sebenarnya kalau kemudian dinekati berangkat bisa kok. Iya. Dinekati berangkat bisa kok. Saya kadang itu mencontohkan begini. Seorang ibu lah ya, ibu rumah tangga. Bagaimana ndak capeknya ketika berpuasa. Puasa kan capek. Siapa yang ndak capek kalau ndak puasa? Yang puasa itu capek. Tapi sore sudah harus memikirkan buka puasa. Nanti setelah Isya sholat tarawih berjamaah. Belum sempat tidur sudah mulai ngiris-ngiris sayur untuk nanti mikir sahur. Bangunnya jam berapa? Jam 2. Berarti bisa ndak sebenarnya? Ibu-ibu sebegitu capeknya jam 2 bangun bisa ndak? Bisa. Tapi kenapa ketika di luar Ramadan kok ndak bisa bangun? Kenapa ndak bisa bangun? Jadi karena di bulan puasa itu keimanan orang itu meningkat. Meningkat. Loh Mas Anies itu ndak pernah loh jamaah 5 waktu. Ndak pernah loh jamaah 5 waktu. Puasa itu loh ndak pernah ada yang ditinggalkan. Subuh yang tadinya ndak pernah jamaah tangi. Karena imannya meningkat. Selain itu ada semangat lain. Ada beban, ada amanah, ada tugas itu juga. Contoh begini Mas Anies, saya itu ada kajian subuh di Banyumanik misalkan, kan jauh. Perjalanan anggaplah dari Kaligawe ke Banyumanik yang biasa saya kajian 35 menit. Via tol 35 menit. Kalau itu kajian subuh, minimal saya harus berangkat 3:30. Berangkat 3:30 harus bangun jam 3. Kan minimal itu. Padahal saya tidur jam 11. Tapi kenapa jam 3 bisa bangun? Karena ada amanah. Ada amanah itu ya. Ya, ada dakwah di sana, ada semangat lain di sana. Tapi ketika tidak ada tugas, padahal tidur jam 9. Yo mepet subuh.
bangunnya. Bisa dipahami ya. Jadi ini penggerak utamanya itu ada ilmu, ada iman. Itu kadang perang dalam hati kita. Kok bisa ya? Saya itu padahal tidur jam 9. Adzan itu loh, enggak dengar sama sekali. Bisa adzan itu enggak dengar. Tapi begitu ada tugas, oh saya harus ada tugas ke rumah sakit nih, harus segera ke rumah sakit pukul 3 karena jam 4 harus ke bandara. Karena akan ada seminar di Jakarta. Itu tidur jam 12 sekalipun, jam 3 bangun. Jam 3 bangun. Kenapa bisa demikian? Ini ada dorongan dalam hati. Nah, ini yang barangkali harus kita raba-raba. Ternyata yang penting kalau kita tekadnya kuat tetap bisa kan. Kita itu sering kan menghadiri undangan apa, diundang siapa, yang siapa, tapi gerimis gitu loh. Kadang hanya gerimis saja itu sudah mulai, aduh. Kadang cuman jaraknya jauh pun juga kadang nggak berangkat kan? Nggak berangkat loh. Sekarang saya misalkan rapat dengan Yamin misalkan, rapat dengan Yamin. Jam berapa tuh? Ngundang rapat jam 10:30. Malam. 10:30 malam ngundang rapat. Tapi karena saya semangat, oh ini semangat ini untuk organisasi, berangkat kok jam 11. Tapi ketika memang itu tidak ada kesemangatan, sekalipun undangan jam 9, itu kalau malas ya malas. Berarti ada peran sebenarnya. Ada peran dalam hati kita itu yang mendorong bagaimana nafsu itu bisa hilang. Dengan keimanan kita, dengan ilmu itu bisa hilang. Makanya kalau dipaksakan tetap bisa. Tapi semalas-malasnya ini kan mungkin barangkali nyuwun sewu, males ya ngopi ini acara ngopi ini kan, wah males ya setiap malam ini ngopi ini. Tapi ketika sudah dilakukan kan enteng. Iya, dinikmati prosesnya itu ya. Sudah kesini kan ringan ya, sebenarnya hanya gini saja, ringan, tinggal pulang tidur bisa. Tapi ketika mau berangkat itu mulai rasa-rasa berangkatnya. Itu karena itu perannya iman itu harus main tuh di sana itu. Berarti gini kan, ketika kita sebagai hamba itu kan imannya harus benar-benar diperbaharui terus. Iya. Makanya bahasanya kan jadi tuh. Bahasa dalam hati itu jadi itu imanakum. Jadi perbaharui niat, perbaharui iman itu setiap saat. Kita itu kalau tidak memperbaharui niat itu kan ya tetap semangatnya lain. Orang itu ada semangat itu karena niat. Contoh begini, Mas Anis. Ada 3 orang yang sama-sama sedang bekerja menjadi kuli bangunan. Kebetulan sedang bangun di masjid. Kuli bangunan di masjid. Orang yang pertama ketika ditanya, "Pak, sedang bangun apa?" "Saya sedang membangun masjid." Jawabnya bener enggak? Bener kan? Karena kuli bangunan masjid. Orang yang kedua ketika ditanya, "Pak, jenengan sedang bangun apa?" "Saya sedang membangun rumahnya Allah." Bener enggak? Bener. Yang ketiga ketika ditanya, "Pak, jenengan sedang bangun apa?" "Saya sedang membangun surgaku nanti di akhirat." Bener enggak? Bener. Pekerjaannya sama, waktunya sama, orangnya berbeda, kenapa semangatnya berbeda? Ilmu. Ilmunya kan lain-lain. Orang yang pertama itu sekedar kerja, kuli bangunan, bangun masjid jawabannya. Orang yang kedua karena paham, ini rumahnya Allah, ada kesemangatan, saya bukannya sekedar membangun masjid, saya membangun rumahnya Allah. Semuanya. Yang ketiga ini malah tahu hadis. Tahu hadis bahwa barang siapa man bana masjidan, ya kan, banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan membuatkan rumah di surga. Orang yang kan punya ilmu lagi, saya membangun surga nanti di akhirat. Pekerjaannya sama, aktivitasnya sama, orangnya beda, niatnya beda, ilmu. Kan karena ilmunya. Ada motivasi. Ada motivasi. Makanya memperbaharui niat itu termasuk bagian daripada cara kita itu mendorong diri agar lebih semangat. Dan ilmu tadi dari Allah juga gitu. Iya. Sebabnya seperti dari Allah juga. Semuanya dari Allah. Jadi ketika kita ndak, makanya bahasa niat kan sebenarnya kan bener itu. Wah, cara niat. Niat itu karena memang tidak ada kesemangatan. Karena dengan niat itu orang menjadi lebih semangat itu. Saya niatnya apa sih? Diundang Mas Anis ke sini kok mau dakwah. Niatnya dakwah, semangatnya dakwah. Kalau ndak diniatin dakwah ndak mau saya. Kalau gini kan, pola pikirnya itu boleh nggak manusia tuh berpikir tentang hasil? Ya boleh saja. Tadi kan katanya hasil itu bukan urusan manusia. Kita gimana? Karena janjinya Allah. Misalkan man amana wa amila sholihan falahum ajruhum. Barang siapa yang beriman, beramal soleh, maka dia akan mendapatkan pahala.
Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, akan aku kabulkan. Mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekatimu. Perintahnya Allah. Kita itu mau beribadah itu tujuannya itu tidak masalah. Makanya orang motivasi orang beribadah itu ada 3. Yang pertama, ini digambarkan seperti seorang pedagang. Seorang pedagang itu tujuan utamanya apa? Keuntungan. Keuntungan. Tidak ada pedagang yang berdagang kok tujuannya rugi, tidak ada. Begitupun orang yang beribadah. Ada orang yang beribadah itu tujuannya apa? Mendapatkan pahala, mendapatkan surga, bidadari, macam-macam itu. Itu boleh. Boleh. Oke. Boleh. Yang kedua, ada gambaran orang beribadah motivasinya itu seperti seorang buruh. Seorang pekerja. Seorang buruh pegawai itu kenapa dia mau bekerja dan sebagainya? Takut, khawatir tidak bisa hidup, khawatir tidak bisa memberikan nafkah, bahkan khawatir ketika dipecat, khawatir ketika gajinya dipotong. Berarti khawatir terhadap makhluk gitu ya? Khawatir kepada, atau intinya khawatir, takut. Orang beribadah juga sama. Ada orang yang beribadah itu motivasinya karena takut, khaufan. Takut apa? Takut siksanya Allah, takut neraka, takut ini nanti anak-anakku menjadi anak-anak yang tidak soleh, takut nanti keturunanku menjadi orang-orang yang nakal, ibadah dungo yang Gusti Allah kepingin anaknya soleh-soleh. Ada ketakutan. Ini gambaran seperti seorang buruh. Yang terakhir adalah tingkatan orang yang motivasi ibadahnya itu bukan karena keuntungan, bukan karena takut neraka atau kemudian adabnya Allah, tapi beribadah betul-betul karena syukur. Rasa syukur kita kepada Allah. Kita kan diberi kehidupan. Iya. Kita diberi kehidupan, kita diberi potensi, kita diberikan kesempatan waktu untuk beribadah. Beribadahnya karena syukur. Contohnya siapa? Rasulullah. Kanjeng Nabi itu kan didapati sholat sampai kakinya bengkak. Ketika Aisyah mengatakan, ya Rasul, engkau itu loh orang yang sudah jelas masuk surga. Engkau loh itu loh orang yang sudah jelas diampuni dosanya. Kenapa kok saya beribadah sampai berlebihan seperti itu loh, sampai kakinya bengkak seperti itu. Dilihat kan bengkak, sebenarnya kalau dalam riwayat lain ya tidak sampai bengkak, cuma terlihat bengkak oleh Aisyah. Apa jawaban Rasulullah? Afala aku na'ab dan syakuro. Apa aku tidak boleh menjadi orang yang bersyukur? Jadi ada orang yang beraktivitas itu bukan karena apa karena syukur. Berarti syukur bukan hanya sebatas dengan lisan ucapan terima alhamdulillah. kasih, bukan. Bekerja, saya bekerja. Barangkali teman-teman pegawai itu ada yang tujuannya gaji, penghasilan. Ya enggak apa-apa, wong nafkah itu kan bagian daripada Islam. Ada yang bekerja itu tujuannya apa? Ya biar bisa menafkahi. Saya takut kalau hidup saya itu tidak nyaman. Ya enggak masalah. Yang ketiga, ada orang yang bekerja karena syukur. Contohnya apa? Sudah diberi akal, diberi kemampuan untuk bisa menghitung, diberi kemampuan untuk bisa menganalisis. Ya sudahlah, kenapa sih tidak digunakan potensinya? Ibadahnya, aktivitasnya, bekerja semuanya karena syukur kepada Allah. Nah, jadi itulah penyemangat kita itu macam-macam. Tinggal kita itu memilih yang mana. Semua porsi 3 ini itu dibenarkan semua. Jadi Mas Anis itu mau ibadah dari surga boleh, mau ibadah karena takut neraka ya boleh, ibadah mau karena ini syukur kepada Allah juga boleh. Tapi sekali lagi bahwa kita itu sering menjadi orang-orang yang tertipu karena hasil. Contoh begini, ada orang yang rajin sholat duha. Tujuannya apa? Rizkinya lancar. Ketika tidak diberi rizki, kemudian apa? Ibadahnya menurun. Makanya kita tidak boleh mengandalkan amal. Pokoknya anggar duha Allah mau memberi alhamdulillah, tidak pun tidak masalah. Yang penting kita tahu, oh duha ini fungsinya apa, doa ini fungsinya apa, memberi tidak itu urusannya Allah. Yang penting saya ikhtiar. Banyak sehingga ada makalah begini, man syaghalahu naflu anil fardi fahuwa, dikatakan maghrur. Orang yang tersibukkan dengan perkara sunnah sampai kemudian dia melalaikan perkara yang wajib, fahuwa maghrur. Dia sebetul-betul orang yang tertipu. Ada orang ketika sholat duha, masya Allah khusyuk begitu, berdoanya ya Allah minta rezeki, khusyuk sampai menangis. Sholat duhurnya cepet, tidak khusyuk, doanya tidak mau. Padahal duhur sama duha itu tinggian mana derajatnya? Duhur. Karena wajib. Tapi karena ada motivasi lain yang tidak seimbang,
Makanya bahasanya Ibnu Hajar itu maghrur. Dialah sebenar-benar orang yang tertipu. Tertipu bukan tertipu orang lain loh, tertipu dengan amalnya. Ada orang yang tahajud malam, bangun malam, doa kepada Allah, ya Allah minta apa, nangis bermunajat kepada Allah, subuhnya qadha. Ini keliru lagi kan, subuhnya qadha. Mending jamaah subuh, ndak usah tahajud, ndak apa-apa, syukur-syukur bisa tahajud, bisa jamaah subuh. Tapi kalau suruh memilih mana? Jamaah subuh apa tahajud tapi subuhnya ndak jamaah, subuhnya qadha. Ya mending milih subuhnya berjamaah daripada bangun malam sampai menangis sekalipun. Tertipu dia, maghrur, dia sebagai orang-orang yang tertipu dengan amalnya gitu ya. Bukan tertipu orang lain, tertipu oleh amalnya sendiri. Nah ini perlu hati-hati kita Mas Aldi ya. Kadang kita juga seperti itu mungkin ya. Pengen dapat apa itu setiap malam bangun, tapi subuhnya itu malah qadha, mengabaikan. Kita makanya harus ada prioritas. Berarti al-fardu afdhalu min nafil. Jadi sesuatu yang fardu wajib itu kan jelas otomatis lebih utama dibandingkan dengan yang sunnah. Maka yang wajib ini dulu betul-betul dimaksimalkan, baru kemudian kita hias, kita sempurnakan dengan kesunahan-kesunahan. Ada orang yang semangat sholat tarawih, berangkat ke masjid itu ndak ingin ketinggalan sholat tarawih, ternyata belum isya. Padahal isya tarawih itu sholat yang dilaksanakan setelah sholat isya. Itu kan keliru. Semangatnya luar biasa, saking semangatnya sampai belum sholat isya. Nah ini harus diperhatikan lah, bahwa kita ilmui lah segala sesuatu, kita ilmui. Kalau diilmui itu enak ya, mau seperti apa itu, ternyata jadi tidak maghrur gitu ya. Iya, tidak tertipu bahkan dengan amal sendiri. Nggih, Kang, ini berhubung waktu sudah habis, mungkin ada closing statement buat para pemirsa tentang tema malam ini, monggo. Baik, jadi bahwa kita itu dalam berkehidupan ini sudah diatur betul oleh Allah. Saya ingin mengatakan bahwasanya pengaturan Allah ini adalah pengaturan yang paling indah, pengaturan yang paling seimbang. Kalau kita menjadi orang-orang yang ingin hidupnya nyaman, maka ikuti aturannya Allah. Kita ikuti arusnya Allah. Allah itu kepingin seperti ini, kepingin seperti itu, ikuti. Kalau kita mengikuti, kita menikmati, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang hidupnya nyaman. Jangan sampai kita mengandalkan nafsu kita, kepingin A, kepingin B, kepingin C. Oh, saya mendaftar di sini untuk kuliah. Ketika Allah menentukan, oh ternyata diterimanya di fakultas B, padahal ini tidak saya harapkan, nikmati. Itu arusnya Allah. Tidak perlu kita kemudian, kalau begitu saya harus menunda kuliah saya, nunggu tahun depan. Ini yang keliru. Ini nafsunya mulai jalan. Sudahlah daftar di fakultas A, B, C. Allah menentukan di fakultas B, saya terima, saya nikmati prosesnya. Nanti hasilnya akan lebih indah. Saya kira itu saja. Menikmati takdir itu ya. Menikmati aturannya Allah, takdirnya Allah. Ya, Kang Burhan, terima kasih sudah memberikan ilmu yang banyak buat kita. Mas Aldi, matur suwun sudah nemenin ngopi. Pemirsa Masjid TV, para penonton dan pendengar Radio dimanapun Anda berada, demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.